Siapa di sini yang ngalamin begitu nyobain live streaming di TikTok, bukannya penontonnya rame, zong. Jadi kayak lo nungguin 01, halo kak, hilang gitu kan, sebelin banget gitu kan. Terus ngelihat seller-seller lain, kok dia rame gitu ya penontonnya sampai ratusan sampai ribuan. Nah, gue tau kan banyak yang lain yang lagi ngalamin masalah ini. Nah, sekarang gini, kita mau bahas nih, gimana sih caranya biar live streaming kalian itu bisa rame, gitu kan, bisa ngasilin GMV yang besar, gitu kan. Apalagi yang harapannya bisa jadi saingannya Mami Louise Scarlett. Wah, enggak ya? Itu kayaknya berat gitu ya. Tapi oke, ini ada beberapa tips yang kita lihat yang dilakuin para content creator. Jadi tips ini bisa dipakai buat kalian yang sekarang afiliator atau content creator. Ini kita lihat, gue lihat dari mana, ini beberapa hal yang kita lakuin di Mea sendiri ketika handle klien, sama dari afiliator besar yang kerjasama sama kita di MCM. Nah, buat kalian nih yang misalnya, aduh kenapa ya TikTok Shop itu sering pelanggaran, gue sering kena masalah, kayak gimana, mau kreator ataupun seller, kalian bisa kerja sama kita. Karena kenapa, dengan kerja sama kita punya, ibaratnya kita bisa jadi orang dalamnya kalian buat ngurusin kayak gitu. Contoh nih kayak afiliator, ternyata afiliator itu kalau yang gabung MCN itu punya boosting tambahan, jadi viewersnya bisa lebih naik. Nah, nggak tahu kan kalau seller gimana? Seller nggak ada. TikTok memang lebih promosinya di afiliator kalau buat boosting, tapi kalau seller tuh bisa dijagain tokonya biar ini nih, lo pelanggaran nanti nggak tahu-tahu poin lo hilang, dana susah dicahan gitu kan, itu bisa gitu kan. Atau pelanggaran yang sebenarnya kecil sih tapi jadi beres gitu, itu bisa di TSP. Jadi kebetulan kita timnya dua-duanya, MCN untuk affiliators dan TSP untuk TikTok Shop. Nah, terus gimana cara biar rame? Pertama gini, kalau misalnya kalian mau rame pembeli, yang paling penting itu yang kadang orang nggak sadari itu adalah, maksudnya live yang rame itu nggak bisa langsung. Live yang rame itu harus dibangun. Jadi contoh gini, kita pernah kerjasama sama satu brand yang brandnya ini merasa tokonya udah lama, atau itu yang diketahui sama ownernya, bisa dibilang kayak artis lah ownernya, yang dia tahu tokonya udah lama, memang tokonya udah lama, tapi yang dia nggak tahu adalah tokonya udah lama, punya follower yang cukup banyak, puluhan ribu, tapi yang dia nggak tahu adalah tokonya ternyata nggak pernah nge-live-nya sebulan sekali, cuman pas lagi event, dan itu cuma sejam, 2 jam, dan rata-rata live-nya penjualan 0 gitu. Kenapa? Nggak pernah dikerjain, fair ngomong, ya kan dilepasin ke tim internal, bener nggak? Nah, terus ceritanya ketika kita masuk gitu kan, kita diminta, kita kerjain adalah live streamingnya. Dalam waktu 1 minggu kita kerjain, ternyata udah ngasilin sekian juta. Nah, tapi tim internal ngerasa, oh ini omsetnya kecil banget nih, nggak bener nih kerjanya nih, gitu kan. Terus kita cek, emang kalian, ini kan toko udah lama, kenapa penontonnya nggak ratusan, kenapa penontonnya nggak ribuan? Begitu kita cek historinya, ternyata ya emang lo aja nggak pernah nge-live gitu kan. Jadi pertama yang perlu kalian sadar adalah, dari cerita ini adalah, kalian harus sadar jumlah followers atau jumlah ini akun kalian itu nggak ngaruh dengan live streaming. Jadi mereka punya algoritmanya benar-benar beda. Kalau tokonya masih baru ya kita membangun dari nol. Gitu. Terus ketika bakal rame ya belum tentu. Gitu loh. Jadi pertama bangunlah dulu live streaming kalian. Jadi kayak di awal dari kayak sejam dulu. Kan ada target-targetnya tuh. Bener nggak? Ada targetnya misalnya sejam, seminggu harusnya berapa jam. Nah, dengan ketika kalian rutinin kayak gini, ini bakal bikin konten kalian makin lama makin naik. Tapi kalau kalian nggak bikin, itu bakal bikin konten kalian nggak naik. Jadi itu yang perlu dikerjain. Ya, pastiin itunya ada. Kedua gini, live itu ketika dibangun, apa yang harus dibangun? Yang dibangun adalah kebiasaan audiens buat tahu kalian itu ngebahas apa. Kenapa kalian perlu mereka nontonin live-nya kalian. Jadi gini, kalian perlu sadar memang audiens live itu ada. Ada orang-orang yang misalnya emang tiap hari mungkin pas lagi ada gabutnya jam berapa, ya udahlah gue ngapain ya, gue scrolling TikTok, gue lihat live yang menarik. Nah, kalian tuh harus bersaing sama orang-orang lain yang sama-sama live streaming buat jadi ramai. Gimana caranya? Satu, ya minimal live-nya konsisten dulu. Kenapa gue bilang harus konsisten? Karena lu bayangin, hari ini lu lagi nge-live, terus sudah ada 10 orang yang nonton. Tahu, oh toko X atau si X hari Selasa, hari Kamis itu live stream jam 10 pagi. Terus besok lu nggak live. Nah, jam 6. Lusa nggak live sama sekali. Minggu depan live-nya jam 3 sore. Audiens lu nggak tahu dan mereka bingung. Makanya perlu dibiasain. Jadi kalau bisa jamnya tuh ya udah. Kalau kalian mau live berapa kali nih? Oh, tiap hari jam 7 sampai jam berapa ya? Seberesnya deh gitu, sampai jam 10 sampai jam 11. Itu bakal bikin audiens tahu, oke, kalau jam 7 itu waktunya siaran si X. Ya, kalau live itu mirip ya, sebenarnya kayak TV atau kayak radio. Kalian bayangin nih, radio sama TV aja mereka udah punya program tuh terjadwal. Jadi kayak siaran A udah pasti jam segini sampai jam segini, gitu kan. Itu adalah poin kedua. Poin ketiga, promosiin setiap live-nya sendiri. Jadi kayak contoh gini, lu perhatiin deh.
Gue suka belajar ya, paling banyak tuh kalau lihat kayak gini, lu lihat dari TV, lihat dari radio lagi siarannya dia promosiin besok siaran jam segini. Buat apa mastiin orang itu? Oh iya, gue tahu besok udah ada lagi. Gitu. Padahal bisa dibilang kalau bilang lu coba deh, lu lihat radio atau TV umurnya udah berapa tahun? Gila puluhan tahun kan. Ibaratnya masa sih orang bodoh yang nggak tahu kalau jamnya begini gitu. Tapi mereka masih terus mengulang-ulang. Nah, itu cara mempromosikannya. Nah, keempat, setelah itu apalagi nih? Nah, setelah itu sebenarnya kalian perlu selain mempromosikan ini sebelum live tuh ada yang harus dilakuin. Misalnya dari bikin konten, bikin promosi, bikin story gitu kan. Itu adalah hal-hal, bahkan kalau misalnya mau lebih rame itu diiklanin. Karena dengan begitu live kalian bakal rame. Nah, nanti udah rame, baru deh lu gebuk tuh jualan. Bikin diskon, bikin limited price, bikin limited product, atau bikin flash sale, mau bikin apapun gila-gilaan, bisa. Gitu kan. Setelah kalian bikin ramein dulu. Kalau belum rame, ya susah. Nah, terus ada lagi nggak tipsnya? Sebenarnya masih banyak banget cara-cara buat live kalian bakal rame. Cuman kayaknya nggak mungkin gue masukin bagian di video ini semua. Apalagi nanti kita Januari akhir kita ada satu webinar. Kita bakal bikin satu webinar yang ngebahas, ada satu event, ada satu workshop bisa dibilang yang ngebahas gimana caranya rame TikTok Shop. Dan kita bakal cukup bahas ngebongkar tentang live streaming. Jadi pastiin kalian bisa gabung di situ. Dan buat para affiliates, kalau lu pengen lebih rame live streamingnya, lu bisa gabung sama MCN kita, karena di situ selain lu bakal dapetin boostingan traffic, lu juga bakal dapat banyak benefit lain kayak free sample. Terus selain dari free sample juga, kita juga bakal ada AM yang bantuin akun lu biar berkembangnya makin rame. Coba nih, gue mau tahu dari beberapa tips tadi, ada nggak yang udah kalian lakukan dan ternyata gagal? Coba tulis di komen.